Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pelaporan akuntansi keuangan, materi buku 1 bab 2, untuk memenuhi tugas teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andrea Alfarisi, Neta Antika, dan Sabrina Maharani Darmawan. Untuk pembahasan selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan ini merupakan alat untuk memproses dan menyajikan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan ini berisikan informasi keuangan yang secara spesifik yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan si pengguna informasi tersebut. Nah, pengguna informasi keuangan ini tuh ada berapa? Ada dua, yaitu mengenai pengguna internal dan juga pengguna eksternal. Di mana pengguna internal ini merupakan pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Dan juga untuk contohnya itu ada pemilik perusahaan, terus manajer perusahaan, pengawas produksi, dan lain sebagainya. Lalu untuk pengguna eksternal itu merupakan pihak-pihak yang berada di luar perusahaan yang membutuhkan informasi keuangan, misalnya untuk melakukan kerjasama atau merger, bahkan mengakuisisi atau lain sebagainya, seperti investor, terus juga pemberi pinjaman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah kesamaan antara jumlah harta atau aset dengan hutang dan juga ekuitas. Di mana aset ini merupakan sumber daya yang bernilai ekonomi, contohnya seperti aset yaitu kas, piutang usaha, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Lalu ada liability atau hutang atau kewajiban. Itu yang dapat dihitung setara dengan nilai uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Contohnya itu ada utang sewa, utang dagang, utang bank, utang obligasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Biasanya ini kepemilikan atas pemilik perusahaan itu sendiri yang diinvestasikan kepada suatu perusahaan. Contohnya itu kayak modal, dividen, terus penilaian kembali, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai debit, kredit, dan tahap pencatatan akuntansi. Dalam proses pencatatan akuntansi, ada yang dikenal dengan istilah debit dan kredit, di mana keduanya ini yang menggambarkan di mana posisi akun tersebut diposting atau ditulis di dalam pencatatan akuntansi. Nah, saldo normal si kedua hal tersebut itu untuk debit ini berada di sebelah kiri, dan sedangkan untuk kredit itu di sebelah kanan, dimana ketika aset itu memiliki saldo normal berada di sebelah kiri, sehingga ketika nilai aset bertambah maka akan berada di posisi debit. Nah, sedangkan untuk utang, modal, terus pendapatan itu biasanya saldo normalnya berada di sebelah kanan, sehingga nilainya bertambah akan ketika nilai bertambah itu akan berada di posisi kredit, dan juga begitu sebaliknya. Nah, kalau berkurang yang tadinya di debit bertambah, kalau berkurang berada di kredit. Yang tadinya di kredit bertambah, ketika mengurangi itu posisinya ada di debit. Untuk kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu mengenai tahapan pencatatan akuntansi. Nah, untuk proses pencatatan akuntansi sendiri ini dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti cek, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu perusahaan akan menganalisis bukti tersebut untuk menentukan bagaimana dampak yang terjadi pada laporan keuangan atau pencatatan akuntansi tersebut, perusahaan tersebut. Nah, setelah dianalisis, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, kemudian dikelompokkan ke dalam buku besar, dan seterusnya. Seperti yang berada di slide berikut ini, itu sampai prosesnya itu sampai ke jurnal pembalik.
Ya, dimulai dari transaksi atau dokumen, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo penutupan, terus hingga ke jurnal kembali. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini merupakan ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan juga terstruktur yang mencerminkan ke hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, biasanya itu mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, bahkan keuntungan hingga kerugian. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ini sebenarnya ada 5. Dan untuk yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, di mana laporan laba rugi ini merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan juga laba serta rugi yang membantu perusahaan dalam membuat kebijakan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di bagian pertama itu pada laporan laba rugi ini biasanya identitas perusahaan mulai dari nama, laporan apa, dan juga periode pembuatan laporan tersebut. Nah, untuk bagian yang kedua ini mengenai pendapatan, contohnya itu seperti penjualan. Dan yang kedua itu ada beban. Beban itu kayak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, contohnya kayak biaya gaji, biaya bunga, biaya sewa. Nah, setelah ada kedua hal tersebut, tentu ada total beban atau laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan, di mana jika semakin tinggi pendapatan dibandingkan dengan beban, maka perusahaan akan mengalami laba. Tapi juga sebaliknya, jika pendapatan lebih rendah tapi beban yang lebih tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi yang komprehensif dan terperinci tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam satu periode. 1. Identitas perusahaan. 2. Komponen aset yang dibagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. 3. Komponen utang yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. 4. Komponen modal. Contoh modal saham yang merupakan penyertaan dana dalam bentuk saham oleh pemilik atau investor. Laporan perubahan ekuitas. Laporan yang berisi tentang rasio antara saldo awal dan saldo akhir modal ekuitas, dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui informasi peningkatan atau penurunan aset bersih selama periode yang ditentukan. Komponennya terdiri dari saldo awal, laba pada tahun sebelumnya, ditambah laba bersih tahun berjalan, dan dikurangi dividen. Laporan arus kas. Laporan yang menyajikan data kas masuk dan kas keluar perusahaan, yang terdiri dari arus kas operasional, kas investasi, dan kas pendanaan. 1. Identitas perusahaan. 2. Arus kas operasional terdiri dari data keuangan, kegiatan operasional perusahaan. 3. Arus kas investasi, data keuangan investasi perusahaan. 4. Arus kas pendanaan, data keuangan, kegiatan pendanaan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berfungsi memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai pos-pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Berfungsi untuk para pemangku kepentingan memahami dasar penyusunan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari materi ini adalah pelaporan akuntansi keuangan adalah kegiatan penyusunan dan penyajian laporan akuntansi keuangan untuk para pemangku kepentingan dalam memahami dasar penyusunan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, dan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dasar penyusunan program kerja institusi. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.